bahwa kelitbangan itu adalah sebagai koordinator, sebagai verifikator, sebagai evaluator pelaksanaan inovasi daerah. Saya sangat memberikan apresiasi terhadap Pak Bupati kemarin pada saat beliau membuka lomba inovasi. Saya melihat ada komitmen yang tinggi terkait dengan Pak Bupati ingin mewujudkan bahwa Bolsel ini adalah daerah yang inovatif. Dari evaluasi itu ternyata Bolsel ingin bangkit. Iya. Semangat bangkitnya ada. Ada optimisme dan keyakinan saya sehingga saya menyampaikan bahwa Bolsel akan menjadi pemantik untuk Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast Suara NATO. Kembali lagi dengan saya Ika yang kali ini akan memandu acara podcast Suara NATO untuk berjam-jam ke depan ya. Iya, alhamdulillah saya senang sekali hari ini kembali memandu ya, dan kali ini juga telah hadir di studio bersama kita narasumber yang sangat luar biasa dan tidak kalah luar biasanya dengan narasumber kami sebelumnya. Biasa-biasa aja ya. Jadi kebetulan kemarin Bolsel alhamdulillah sudah melalui tahapan ya. Kemarin kita mengadakan, pemerintah Bolsel maksudnya mengadakan lomba inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Bapak Litbang. Itu kemarin udah tahap presentase. Nah, ada sedikit bocoran bahwa kita berhasil menculik ya salah satu dewan jurinya, dan itu pun ketua tim dewan jurinya. Alhamdulillah. Ketua merangkap anggota. Ketua merangkap anggota ya Pak ya. Bapak ini down to earth sekali rupanya ya Pak ya. Bapak Jerry Walo Esos MM ya Pak ya. Ya, betul, iya, terima kasih Pak udah datang ke sini. Ya, terima kasih. Bapak merupakan koordinator bidang SDM dan Litbang di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan sekaligus merupakan ketua dan merangkap anggota tim juri dari inovasi daerah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan baik, sehat selalu. Iya, saya lihat Bapak juga cerah hari ini. Kemarin juga proses untuk kurasi inovasinya tuh sekitar 11 jam. Masih cerah juga Bapak malamnya. Karena saya senang datang di Bolsel, baik Kak. Alhamdulillah, makasih Pak. Bolsel yang dipuji, saya yang terpuji-puji Pak. Kita langsung ya, kita sahabat podcast Suara NATO, kita akan banyak membahas tentang inovasi, dan ini adalah memang benar-benar ahlinya inovasi. Tidak juga, baik. Bapak banyak merendah banget nih Pak. Nanti kita buktikan tidaknya ini beneran tidak atau gimana ya Pak ya. Inovasi daerah, berbicara tentang inovasi daerah berarti kita membicarakan tentang suatu terobosan dan suatu kreativitas ya. Betul. Bisa dalam bentuk apa aja. Betul. Hard skill, soft skill itu nanti Bapak yang kayaknya lebih kompeten untuk menjelaskan lebih tentang inovasi itu kepada kita. Apa sih Pak itu sebenarnya inovasi menurut versi Bapak, versi Kemendagri dan versi hukumnya, menurut aturan hukumnya menurut? Kalau dari versi sebebasnya kita mau menyampaikan apa itu inovasi, tadi Mbak Ika sudah menyampaikan bahwa kalau orang berkreativitas, dia punya ide gagasan, dia menindaklanjuti ide gagasan itu sudah masuk ke dalam langkah berinovasi. Tetapi kalau dia berbicara inovasi daerah, kalau di dalam regulasi kita, dalam Undang-Undang 23 ya, terkait pemerintah daerah yang kemudian diijawantah melalui PP 38, inovasi daerah itu adalah kebaharuan. Ya, dari seluruh atau sebagian ya unsur inovasi. Artinya bahwa dikatakan inovasi daerah itu apabila inovasi daerah itu langsung didampingi oleh pemerintah daerah. Ya. Inovasi daerah itu dikatakan inovasi daerah apabila diperdakan, ya, diperkadakan, di SK Bupati kan, kemudian di SK OPD kan. Artinya harus berpayung hukum. Betul. Harus berpayung hukum. Betul Mbak Ika.
Ya. Yang namanya inovasi daerah harus Iya. berpayung hukum ya. Betul. Seperti yang dilaksanakan oleh Bolsel kemarin. Baik. Ada kategori umum. Iya, 2 kategori ya Pak kalau nggak salah ya. Ya. Dan kategori dari OPD. OPD. Nah, Betul sekali. ini adalah inisiatif ide gagasan ya, yang di dalam itu ada sebagian, ada keseluruhan unsur kebaharuan yang masuk. Tetapi yang ditampilkan dalam pemaparan oleh teman-teman dari kategori umum dan OPD itu baru hanya sebatas inovasi. Oh begitu ya. Nah, dimaksud inovasi daerah ini apabila kemudian inovasi-inovasi dari teman-teman yang menyampaikan pemaparan kemudian itu menjadi diregulasikan oleh peraturan kepala daerah sehingga kemudian ini menjadi inovasi daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baik. Oh iya, berarti memang harus ada tahapannya sebenarnya ya Pak ya, Iya. langsung. Jadi kalau menurut PP 38 Mbak Ika ya, terkait dengan tahapan itu mulai dari usulan inisiatif. Iya. Itu yang kemarin dilakukan penjaringan. Yang mengusulkan siapa Pak? Yang mengusulkan itu adalah 1 dari masyarakat, Baik. 2 dari ASN, Dari ASN. 3 dari OPD, Iya. 4 dari anggota DPRD, kemudian 5 dari kepala daerah. Oke, diusulkan dulu tahap pertamanya Iya. ini ya, tahap pertama. Ya. Kemudian di mana peran kelitbangan di situ? Iya. Baik. Di dalam Undang-Undang 23 dan PP 38 ya. Itu peran kelitbangan itu dilekatkan di bab 21 terkait dengan inovasi daerah. Jadi ada pasal 386 sampai 390 di situ. 4 pasal. Iya, di Yang- situ menyatakan secara terang benderang terkait dengan peran Peran. kelitbangan. Oke, baik. Bahwa kelitbangan itu adalah sebagai koordinator, sebagai verifikator, sebagai evaluator pelaksanaan inovasi daerah. 3 peran penting ya. Iya. Sangat krusial sekali. Jadi memang harusnya Litbang yang berperan aktif untuk inovasi di semua daerah. Itu yang menyatakan regulasi Mbak Ika. Baik. Oke, Ya. saya paham sampai di sini. Ya. Nah, kemudian dalam tahapan usulan inisiatif yang saya sampaikan tadi, ya, dari masyarakat, ya, dari ASN, OPD, anggota DPRD, kepala daerah, ini kemudian mereka menyampaikan proposal, ya. Kalau untuk kepala daerah, Pak Bupati, kepala daerah bisa menunjuk tim penyusun konsep proposal. Tim penyusun konsep proposal yang terdiri dari komponen apa aja di dalamnya, siapa-siapa aja itu Pak? Harusnya. Silakan, bisa praktisi. Oh bebas ya, independen Bebas, ya, iya. begitu. Baru kemudian setelah itu proposal ini kemudian akan dikoordinasikan ya oleh lembaga kelitbangan. Jadi lembaga kelitbangan sebagai koordinator di dalam melakukan pembahasan daripada proposal yang diajukan oleh kepala daerah. Iya. Kemudian membentuk tim independen. Oke. Tim independen ini adalah dari perguruan tinggi, dari praktisi, ya, dari praktisi, ya. Kemudian tim independen ini kemudian melakukan pembahasan terkait dengan pengusulan daripada proposal dari kepala daerah. Ya. Apabila proposal ini kemudian layak, maka kemudian ini masuk menjadi usulan proposal inovasi daerah. Dan akan di follow up oleh? Akan di follow up oleh lembaga kelitbangan untuk masuk ke dalam uji coba tahap selanjutnya. Sangat prosedural sebenarnya semuanya, Seperti Pak, itu ya? Mbak Ika, regulasi yang menyampaikan. Regulasi yang menyampaikan. Anggota DPRD demikian juga. Iya. Anggota DPRD nanti kemudian akan diverifikasi juga proposalnya ini oleh lembaga kelitbangan. Iya. Layak tidak layak kemudian akan diparipurnakan juga nanti oleh Oh, sampai ke tahap paripurna sampai ya? ke tahap paripurna dalam rangka untuk menilai kelayakannya ini. Iya. Baru setelah layak kemudian ini disampaikan kepada kepala daerah. Nah, untuk Bolsel sendiri, setelah kemarin Bapak menjadi Dewan Juri, tahapan-tahapannya itu gimana Pak? Iya. Terhadap Bolsel? Jadi Sudah begini. diimplementasikan atau gimana Pak? Jadi begini Mbak Ika.
Iya. Saya dihubungi oleh Kelitbangan itu dia sekitar akhir bulan Januari. Iya, akhir bulan Januari. Menyampaikan bahwa akan ada rencana lomba inovasi. Ya. Oke, silakan. Jadi Kelitbangan Bolsel ini sudah melakukan sesuai dengan tahapan, sesuai dengan regulasi ini, baik Kak. Iya. Oh Ya. iya, sudah sesuai Sampai ke regulasi, penjaringan, sampai dia mengevaluasi, memverifikasi semua ini. Nah, kebetulan yang kemarin itu yang masuk kategori umum dan dari OPD, ya. masuk. Nah, saya sempat juga telepon balik kepada lembaga Kelitbangan karena katanya ini bahwa acara itu akan dilangsungkan tanggal 21 terkait dengan tahap presentasi. 21 Maret. Maret, ya. Iya, yang ternyata akhirnya diundur ya. 31. Saya menyangkanya seperti itu Mbak Ika. Saya pikir diundur, ternyata tidak seperti itu. Regulasi menyatakan bahwa evaluasi itu harus 10 hari. Oh begitu ya. 10 hari? Iya. Kurang lebih atau memang harus 10 hari? Ada range nggak Minimal Pak? 10 hari. Minimal 10 hari. Nah, saya ambil kalender di kantor, saya hitung, ini sesuai prosedur, betul. Lembaga Kelitbangan memang sudah melaksanakan ini secara benar. Sesuai tahapan. Saya ya. cuma hanya karena merasa bingung untuk tabrakan jadwal, Mbak Ika. Karena kita ada melakukan pembinaan terkait dengan pemerintah daerah yang punya predikat kurang inovatif. Oh gitu. Ya, dan disclaimer. Ya, seperti itu. Oh, ada sistem begitu juga ya Pak ya, untuk kurang inovatif kemudian ini adalah perintah pimpinan Ibu. Karena begini. Sampai diberikan predikat disclaimer ya Pak ya? Ya, betul. Jadi dengan skala indeks inovasi daerah ini, Mbak Ika, ya, kita memakai nilai daripada skor inovasi daerah, dia mulai dari 0 dan angka teratas 100. 100 ya. Nah, posisi kurang inovatif dan disclaimer itu ada di posisi 59 ke bawah, Mbak Ika. Oh, 50. Yang 59 yang ke atasnya itu masuk inovatif. Itu masuk ke sangat inovatif dan inovatif begitu. Bocoran dikit, Pak. Kebanyakan yang 59 ke bawah itu Indonesia bagian mana, Pak? Bocoran aja ini boleh. Beragam, Mbak Ika. Oh, beragam ya. Iya. Jadi tercampur ya. Cuma barangkali kalau untuk disclaimer tidak dapat dinilai, ya kita memaklumi kondisi keadaan geografis teman-teman kita di paling timur. Oke, iya. Ya, tetapi kita sudah melakukan pembinaan di Kota Jayapura kemarin, Mbak Ika. Dan itu sangat efektif juga. Nah, pola dari pelaksanaan BIMTEK kita kemarin itu, karena saya yang akan mulai dari Surabaya kemarin, jadi kami akan melihat dari metode sampai evaluasi dari pelaksanaan BIMTEK ini, karena katanya bahwa keberhasilan itu dimulai dari awal, jadi ini akan mempengaruhi sampai pelaksanaan akhir nantinya. Nah, jadi saya kemudian membuka semua rahasia dan kunci terkait dengan agar supaya pemerintah daerah itu lebih mudah dan gampang untuk memahami indeks inovasi daerah. Iya, indeks inovasi daerah itu ada beberapa poin tentunya ya Pak ya. Betul. Nah, saya kembali lagi ke Bolsel. Di antara poin-poin itu, seberapa persentase Bolsel sudah memenuhi poin-poin tersebut? Ya. Persentasinya aja. Itu yang saya sampaikan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada teman-teman di Surabaya dan di Medan kemarin. Iya. Kebetulan saya sebagai narasumber di sana. Iya. Artinya kita jangan terlalu zaujon atau kita berprasangka buruk terhadap pemerintah daerah. Faktor di sini adalah karena kurangnya sosialisasi sebenarnya. Iya. Kita juga harus otokritik sebenarnya ya. Kita harus jangan hanya melihat seakan-akan daerah itu dia lemah, daerah itu dia kurang, daerah tidak sebenarnya. Tetapi fungsi Kemendagri adalah fungsi pembinaan yang secara kontinu itu harus terus. Karena itu memang tugasnya itu. Iya. Nah, oleh karena itu saya melihat sebenarnya dari saya menjadi narasumber di Surabaya dan di Medan. Itu sebenarnya hanya persoalan komunikasi yang kurang. Sehingga itu mengakibatkan kurangnya pemahaman terkait dengan indeks. Oh, komunikasi yang kurang antara siapa dengan siapanya, Pak? Antara pusat
inovasi daerah Kelitbangan Kemendagri dengan pemerintah daerah. Oke. Saya tidak ragu menyampaikan ini, saya membuka aja. Iya, Bapak. Nah, oleh karena itu dengan evaluasi pelaksanaan pembinaan, maka kemudian cepat kemudian kita mengambil langkah aksi untuk melakukan pembinaan untuk jemput bola. Iya. Kita langsung turun. Inisiatif ya langsung turun. Kita langsung turun ke bawah, langsung kita turun ke regional-regional. Kita juga memahami Mbak Ika, dengan pandemi COVID seperti ini, kita ini kan semua kena ya terkait termasuk anggaran. Kita semua kena refocusing anggaran. Semua sektor ini. Semua sektor itu kita kena semua ya. Nah, jadi disinilah jadi kurangnya informasi ya kepada teman-teman yang di daerah, karena pada saat itu tidak ada lagi instansi pemerintah yang melaksanakan konsultasi ya, tidak ada lagi pemerintah daerah itu yang harus datang ke Jakarta kan. Padahal dulu pernah intens seperti kalau itu. Dulu intens banget. Iya. Saya itu sering sampai jam 7 malam menerima teman-teman dari daerah. Ini kan harus kita layani teman-teman kita yang di daerah. Seperti itu. Nah, pengalaman pertamanya Bapak kan di Bolsel ini menilai yang inovasi daerah di Bolsel sekarang. Kemarin sudah sampai tahap presentase dan lain sebagainya. Nah, saya kemarin menemukan sebuah pertanyaan yang saya kebetulan kan saya salah satu peserta ini sahabat podcast Suara NATO. Saya pada saat presentasi kemarin saya melihat ini dari sisi peserta ya, saya bertanya dari kapasitas saya sebagai peserta. Pada saat presentasi ya Pak ya, untuk Bolsel sendiri, enggak untuk Bolsel juga sih Pak, untuk daerah lain juga, si kreator atau si yang mempresentasikan itu nilai apa yang dewan juri paling menilai untuk nilai tinggi dari cara mereka mempresentasikan itu dilihat dari poin apanya sebenarnya gitu. Iya. Pasti ada SOP-nya ya dalam mempresentasikan itu. Apa itu Pak sebenarnya? Jadi sebelum saya masuk ke terkait dengan melihat kemampuan daripada sang inovator. Sang inovator, betul sekali. Saya ingin mau menyampaikan dulu Mbak Ika, bahwa sebenarnya tiang atau dukungan terkait dengan inovasi daerah itu ada 3. Iya. 1 terkait dengan leadership, 2 terkait dengan SDM, dan 3 terkait dengan institusi. Saya sangat memberikan apresiasi terhadap Pak Bupati kemarin pada saat beliau membuka lomba inovasi. Ya, saya melihat ada komitmen yang tinggi terkait dengan Pak Bupati ingin mewujudkan bahwa Bolsel ini adalah daerah yang inovatif. Ya, beliau menyampaikan ada semangat inovasi kemarin karena memang tujuan daripada inovasi daerah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, kalau bicara soal kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, ini artinya ini adalah kinerja kepala daerah, Mbak Ika. Saya sering membahasakan bahwa kinerja pemerintahan daerah ini adalah raportnya kepala daerah. Ya, seperti betul, itu. Ya. Nah, ini komitmen kepala daerah ini penting, Mbak Ika. Kalau memang komitmen kepala daerah ini ya sangat tinggi. Sekarang pertanyaan, bagaimana dengan OPD? Harus sejalan ya, harus sejalan. Apakah OPD harus diam atau OPD harus tidur? Ya, sejalan lah. Ya. Di sini harus perlu ada komitmen bersama dari kita. Iya. Bolsel udah memenuhi kan itu kemarin? Banget ya. 1 Bolsel memenuhi. 2 dari SDM. Oke. Saya mau tepuk tangan untuk Bolsel ini. Kalau saya ingin menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Ika terkait dengan bagaimana cara menilai penyampaian ya, bagaimana pengusulan ide gagasan inovasi kemarin inilah tiang dukungan SDM itu yang saya maksud. Iya. Saya itu melihat dari kategori umum ini para pejuang inovasi ini kok muda-muda. Iya. Generasi ini milenial. Baru saya temui Mbak Ika di Bolsel. Kasus pertama ya Pak ya? Saya baru temui. Oke, dan berarti saya sangat menghargai. Terima kasih banyak, walaupun saya sudah tua sebenarnya. Saya mengawal ya rancang bangun proposal itu kemarin karena itu yang paling penting. Yang nanti kemudian usulan ini dia akan masuk
sebagai laporan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, kemudian kita lakukan penilaian. Iya. Oleh karena itu kemarin saya lebih melihat dari aspek proposal rancang bangun. Tolong ya, rancang bangun itu menggambarkan unsur kebaharuan di situ. Kondisi dari yang kemarin sampai kondisi yang sesudah kemudian kita melakukan ide gagasan inovasi itu. Ada perubahan di sana, Mbak Ika. Unsur kebaharuan berarti saya mengambil kesimpulan dari Bapak secara tidak langsung Bapak sudah menjawab sebenarnya pertanyaan saya, bahwa unsur kebaharuanlah yang menjadi poin tinggi dan poin terpenting pada saat si kreator mempresentasikan. Betul. Jika banyak mengandung unsur kebaharuan mungkin ya seperti itu ya, nilainya mungkin akan lebih tinggi juga. Betul, gitu ya, Pak, ya? Betul. Itu yang tergambar dari tampilan dari semua inovator, pejuang-pejuang inovator kemarin itu. Di Bolsel ya? Di Bolsel itu. Terima kasih banyak. Iya. Ini mewakili teman-teman. Iya. Jadi Bapak pasti sengit ini pertempurannya nanti ini dalam menilai ini ya. Saya itu agak sedikit kemarin bingung ya. Saya memang sedikit agak bingung memang kemarin itu. Ini semua sangat memahami substansi daripada dari ini memang karena ini adalah ide gagasan dari orsinil dari ini betul sekali ya, dari para peserta ya. Itu berbicara yang umum. Gimana untuk kategori OPD-nya langsung gimana Pak? Kalau OPD? Ya, saya melihat kemarin inovasi-inovasi yang ditampilkan oleh OPD itu ada beberapa yang saya rasa ini adalah inovasi unggulan. Iya. Ya, ini sudah bersyarat ya untuk masuk di dalam penilaian terkait dengan indeks inovasi daerah. Ada kans untuk masuk tahap selanjutnya kira-kira? Saya yakin lebih dari satu OPD? Bisa lebih dari satu OPD. Ya. Kansnya kuat Pak? Saya yakin bahwa inovasi yang ditampilkan itu adalah inovasi yang berkualitas. Iya. Dan ini adalah salah satu syarat. Tinggal bagaimana inovasi berkualitas itu punya nilai kematangan yang tinggi, Mbak Ika. Iya. Ini perlu ada kolaborasi, Mbak Ika. Kelitbangan tidak bisa bekerja sendiri, ya. Betul sekali. Dia harus didukung oleh OPD-OPD yang lain, ya. Okay. Kalau umum Bapak katakan semangat kebaharuan, dan kemarin saya juga sempat mengikuti Bapak pada saat memberikan tanggapan tentang semua peserta, saya melihat bahwa Bapak mengutamakan semangat kolaborasi ya. Kalau untuk OPD ini ya. Betul. Atau lebih bagusnya lagi dia melibatkan mengusung konsep pentahelix dalam mengerjakan semuanya. Nah, menurut Bapak lagi nih untuk Bolsel yang OPD, sudah berapa persenkah presentasi mereka para kepala dinas kita yang luar biasa kemarin itu dalam mengimplementasikan semangat kolaborasi dan juga konsep kerja pentahelix? Gimana Pak presentasinya? Iya. Sudah bagus atau pasti ada tanggapan Bapak? Karena kemarin saya lihat Bapak untuk semuanya ya ini, untuk semua kepala daerah kayaknya Bapak memang menyambut antusias apa yang mereka presentasikan. Gimana? Itu yang Bapak? Saya sampaikan, bahwa secara syarat indeks itu sudah terpenuhi, Mbak Ika, ya. Jadi kalau secara kolaborasi, ya kalau di indeks inovasi daerah itu namanya jejaring inovasi daerah. Jejaring inovasi daerah. Itu sudah masuk. Ya, artinya ada keterlibatan ya dari semua OPD. Karena ini kan kinerja pemerintahan daerah, Mbak Ika. Kalau hanya Litbang yang bekerja sendiri, terpenuhi enggak? Ya, terpenuhi tidak output visi dan misi kepala daerah. Ya, mungkin ya. Tidak kan? mungkin. Karena sendiri ini solo. Betul, Mbak Ika. Visi dan misi daripada kepala daerah barangkali sudah menyatakan bahwa kami akan melaksanakan kepemimpinan yang berinovatif. Yang kemudian ini dia masuk ke dalam indeks di dalam satuan Pemda, divisi dan misi kepala daerah. Kemudian hanya kalau Litbang yang bekerja sendiri. Iya, memang butuh semangat kolaborasi semua, bukan cuma peserta tapi pihak penyelenggaranya pun betul, butuh itu. Betul, Mbak Ika. Seperti itu. Ini permasalahan sebenarnya, Mbak Ika. Kalau saya bertemu dengan teman-teman yang di daerah lain, ya. Kalau umpamanya kita tidak memberikan motivasi kepada OPD untuk supaya bersama-sama masuk dalam jejaring inovasi daerah untuk berkolaborasi bersama, ya seakan-akan kemudian kelitbangan yang bekerja sendiri ini merasa mereka itu anak tiri,
Iya, sistem seperti itu pasti selalu ada Iya. ya Pak ya. Kemudian belum lagi ya plesetan mereka, wah ini Litbang ini kan sulit berkembang. Padahal Litbang ini TOP BGT kalau saya pikirnya, malah di sini TOP BGT kalau yang di Litbang. Betul. Malah Pak. Litbang bukan sulit berkembang, tapi Bukan Litbang adalah iri. elit membanggakan. Iya, saya akui karena di sini juga untuk di Litbang kami sangat bagaimana ya, respect terhadap orang-orang yang di Litbang, bagaimana kinerja mereka yang memang full-fullan, Ya. jor-joran ya dalam ini salah satu bukti sebenarnya Iya, inovasi mereka. daerah ini. Kenapa? Wah, Litbang itu cuman hanya diberi kue kecil. Bagian istilahnya ya, kue kecil. Siapa bilang? Enggak di sini. PP 38 di pasal 30 menyatakan semua kegiatan inovasi daerah harus dituangkan dalam RKPD dan harus dianggarkan ke dalam APBD. Litbang menjadi sentrum semua kegiatan ya. Betul sekali. Kemarin 11 jam saya mengikuti Bapak dari awal sampai akhir, sahabat Suara NATO ya. Kemarin kurang lebih 11 jam Bapak menghadiri, menyaksikan dan menanggapi semua para peserta inovasi. Kita selesainya 11 jam, hampir 11 malam Iya. ya Pak ya kemarin. Saya begitu Mbak Ika, kalau Pak Bupati mempunyai komitmen yang tinggi terhadap inovasi Jadi daerah. semangat, Ya. jadi semangat, nggak loyo-loyoan Betul. ya. Kemarin Iya. memang Bapak menunjukkan sekali semangatnya. Betul. Kemarin juga di sambutannya Bapak sempat maaf ini ya Pak ya, tapi saya mengambilnya sebagai sesuatu yang positif, jadi Iya. positif vibe. Bapak sempat menyatakan sebuah kalimat, 2 kata ya, saya anggap Bolsel itu sebagai daerah pemantik. Iya. Pemantik apa ini Pak? Kan pasti ini konotasinya, ini kan bermajas ya, majas. Iya. Tapi konotasinya saya yakin ini pasti baik dan bagus sekali. Iya. Tolong Pak Ya, dijelaskan Mbak Ika. ya. Begini Mbak Ika. Kami punya data evaluasi. Iya. Ya. Kami melihat progres inovasi dari semua daerah. Saya juga sudah membuka kemarin kepada Pak Bupati. Ya. 2018-2019 Bolsel itu masuk dalam predikat tidak dapat dinilai. Kemarin ya. Atau disebut disclaimer tadi ya. Iya, heeh. Tahun 2020 kemudian dia masuk kurang inovatif. Baik. Artinya dia sudah naik. Naik. Ya. Iya. Grade-nya naik lah Betul. setingkat. Betul. Tahun 2021 posisinya masih sama Mbak Ika. Iya. Masih Stagnan kurang, ya. masih kurang inovatif. Iya. Ya. Kami ini di Pusat Kelitbangan Inovasi Daerah Mbak Ika. Itu kami selalu antusias apabila ada pemerintah daerah itu yang membuka komunikasi dengan kami terkait dengan inovasi daerah. Apalagi saya. Saya orang yang paling bersemangat. Welcome khusus untuk inovasi Saya daerah. orang paling bersemangat. Anytime, anywhere. Iya, betul. Saya ini Mbak Ika, ya, itu biasa berjalan di 6 jam, 7 jam saya datang ke daerah. Kemarin aja saya setengah 11 sampai 11 malam. Pas sampai di Bolsel. Sampai di langsung Bolsel. penginapan. Iya. Paginya langsung Ada ngejuri. beberapa teman saya bilang, oh kok berani bisa sampai setengah 11. Lah, saya tamunya Pak Bupati, saya bilang. Ah, iya dong. Kalau umpamanya orang mungkin ada yang mau ini di jalan, saya kan bilang, saya tamunya Pak Bupati, Pak. Saya kan menyampaikan itu. Berapa Bapak waktu itu menggunakan kendaraan sendiri, itu ada yang drive atau Bapak Ada sendiri? ada yang drive. Tapi cuma berdua Iya. di mobil ya. Habis berani. pembinaan di Lampung tanggal 29 Mbak Ika, saya pulang pesawat jam 5 sampai di rumah udah setengah 10 malam. Iya. Jam 4 saya harus ke bandara karena pesawat jam 7 saya harus ke Manado, turun di Manado. Baru setengah 2 saya lanjut ke Bapak betul-betul Bolsel. maraton. Setelah ini saya dengar Bapak schedule-nya ke Jogja. Habis Jogja Iya, betul. Sumba. Maraton Jadi betul-betul ya Pak ya. Jadi Mbak Ika, kalau saya melihat Pak Bupati kemarin sangat punya komitmen, itu lelah saya hilang Mbak Ika. Terbayarkan, sangat Iya. terbayarkan. Oleh karena itu saya menyampaikan tadi dengan apa yang Mbak Ika tadi sampaikan, bahwa dari evaluasi itu ternyata Bolsel ingin bangkit. Iya. Semangat bangkitnya ada. Ada buktinya optimisme dengan dan pelaksanaan keyakinan saya sehingga saya menyampaikan bahwa Bolsel akan menjadi pemantik untuk Sulawesi Utara ini. Melalui inovasi daerah. melalui inovasi daerah. Iya. Dan benar, saya sudah membuktikan sendiri kemarin bahwa inovasi-inovasi yang ditampilkan semua adalah inovasi yang berkualitas.
Terima kasih banyak. Dan tahun penerapannya juga sudah masuk ke dalam tahun penerapan syarat untuk dilapor kepada Pak Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan penilaian. Dan mudah-mudahan Indeks setelah inovasi ini, daerah. dan mudah-mudahan setelah ini nantinya mungkin Bolsel akan naik lagi mungkin ya, satu tingkat yang Insya Allah. lebih. Saya yakin bisa dengan bantuan Jangan Bapak satu dan tingkat, langsung ke sangat inovatif. bisa ya Pak ya. Bisa Mbak Ika. Hasil presentasi kemarin Daerah membuktikan lain gitu ya. tidak, mengapa Bolsel tidak? Oke, baik. Hasil presentasi kemarin bisa ya melihat Bolsel bahwa naik. Bisa Mbak Ika. Jadi istilahnya kayak ngebut Saya gitu ke atas. itu tadi yang saya sudah sampaikan. Saya melihat bahwa inovasi daerah itu sudah bersyarat dengan standar indeks inovasi Kemendagri untuk masuk IGA. Saya sudah melihat dari itu. Tinggal barangkali itu tadi Mbak Ika kembali lagi dukungan jejaring kolaborasinya, daripada OPD dan dukungan. Litbang. Iya, Ya. betul. Litbang harus menjadi klinik inovasi. Oleh karena itu, Litbang juga harus membuka pintu dan harus turun. Demikian juga OPD. Keterlibatan Sebaliknya manual harus Litbang. seperti itu. Iya. Agar supaya apa? Dalam hal-hal terkait dengan data dukung, ya, terkait dengan inovasi daerah ini bisa dipenuhi semua. Baik. Mbak Ika, kalau memang harus kita pelajari secara mendalam, paling Mbak Ika bilang, oh cuman segitu, itu data dukung itu kan cuma dokumen administrasi yang kemudian kita PDF-kan Tapi yang secara kemudian real ya, secara real. Tapi secara kita real. bicara secara real. Cuma itu tapi memang secara real. Contoh secara real, itu sudah ditampilkan kemarin, ada foto, ada video. Iya. Ini real. Ini yang dimaksud dengan kualitas inovasi. Seperti itu. Data dukung yang Betul, merupakan Mbak Ika. Komponen utama juga Iya. selain kebaharuan data dukung Di ya. dalam memvalidasi inovasi daerah, ya, kami ini melibatkan perguruan tinggi sebagai tim independen dalam hal quality control. Ya, penilaian yang sangat mereka fokuskan itu adalah terkait dengan kualitas inovasi daerah, Mbak Ika. Kalau Itu perguruan- memang benar-benar memang mereka fokus melihat. Kalau data oke lah sudah, karena dari self assessment masuk ke verifikasi, masuk ke tim validator, masuk ke quality control oleh perguruan tinggi dalam hal ini UI. Tahun ini kami menggandeng UGM juga. Oke, jadi baru 2 Iya, universitas umum. jadi ya? sudah 3 kali melakukan ini filterisasi data apa semua. Paling mereka cuma hanya melihat, oh ya, iya. Tapi dari aspek kualitas inovasi daerah itu, baik. Betul. Dan itu sudah ditampilkan kemarin oleh teman-teman para inovator-inovator. Saya setelah mewawancarai Bapak, saya pikir inovasi daerah yang penting udah persentase, mereka setuju, gampang itu. Saya tidak menyangka ternyata prosedural seperti ini dan memang harus, saya lihat Bapak tahapannya memang kayaknya memang harus seperti ini memang ya, prosedural, Iya. disetujui oleh beberapa pihak. Iya. Karena memang istilahnya kalau orang Manado bilang dia mau tagate dangdeng daerah kan seperti itu ya. Jadi setelah kita membahas semua tentang inovasi panjang lebar Bapak ungkapkan, Bapak utarakan tentang tahap-tahapnya, hierarkinya, penilaiannya. Nah, kita masuk ke pertanyaan saya yang paling pamungkas ini Pak. Harapan Bapak untuk Bolsel dalam mengikuti daerah inovasi ini apa setelah melalui tahapan kemarin? Harapannya Bapak untuk Bolsel apa dan hal yang harus dibenahi untuk Bolsel apa? Itu aja. Supaya ini menjadi bahan pembelajaran bagi kami, bagi teman-teman podcast atau sahabat podcast Suara NATO juga, langsung dari ahlinya ini yang bilang ini. Bolsel itu mesti seperti ini ya tahun depan dan Monster seperti ini. Saya harap Bolsel begini, gitu. Gimana? Ayo bagi-bagi ilmunya Pak. Jadi itu tadi Mbak Ika, pilar dukungan inovasi daerah itu ada di leadership. 3 poin tadi. Ada ya. di Leadership, kepala daerah, kepala SDM daerah, dan institusi. Ya. Kalau udah 3 itu terpenuhi, Bolsel akan mantap. Bahkan bisa ngebut sampai ke tingkat atas ya. Ya. Insya Allah. Kalau Bapak Bupati selalu berpikir hal-hal yang inovatif, itu tandanya bahwa daerah tidak boleh tidur. Baik. Ya. Daerah itu harus kreatif, dia harus perlu mempunyai semangat yang menggebu-gebu dalam hal melahirkan ide-ide gagasan, ya. Jadi kalau kepala daerah sudah memberikan atau melakukan komitmen terkait dengan inovasi daerah,
itu artinya tidak ada alasan lagi ya daerah itu kemudian seakan-akan tidak mengetahui inovasi. Oke, iya. Ya. Kemarin itu kan pada waktu dari kategori umum menampilkan inovasi-inovasinya itu aspek kemanfaatannya itu sangat besar sekali, sangat tinggi. Terpenuhi sekali ya? Terpenuhi. Untuk hampir secara semua syarat peserta? indeks, iya. Hampir semua peserta ya? Saya pun tidak tanggung-tanggung menaruh nilai yang tinggi-tinggi seperti itu. Wow. Karena saya lihat ini memang sesuai dengan syarat daripada indeks inovasi daerah. Baik Kak. Tetapi, ada tapinya pasti ya. saya harus bertanya kepada inovator yang mudah ini, yang pintar-pintar ini. Langsung ini, jadi ada tahap selanjutnya lagi ya? Setelah pasca wawancara atau gimana? Saya harus bertanya dulu. Oke. Kalau tuh kemanfaatan nilai ekonomisnya tinggi, Oke. apakah rela? Kita pasti berbicara haki. Saya sudah yakin ya. Kita berbicara haki. Itu adalah konsekuensi ya? Itu Mbak Ika yang dari awal saya bilang. Inovasi daerah itu disebut inovasi daerah. Kalau inovasi daerah itu ya mempunyai kekuatan hukum melalui peraturan kepala daerah Perda ya, SKabupati atau SKOPD. Oke. Sekarang dengan kemanfaatan nilai ekonomis yang sangat tinggi, apakah para inovator ini boleh bisa memberikan semua pemikiran-pemikiran, ide gagasan ini kepada daerah ya? Iya. Sebagai kontribusi dia untuk mengabdi kepada daerah? Dan memang seharusnya seperti itu ya Pak ya, untuk selama ini harusnya begitu. Itu ada seperti aturannya itu. ya. Betul ya. Dan hak intelektual, haki ya, hak atas kekayaan intelektual ini akan menjadi milik dari pemerintah daerah, tetapi tidak dikomersialkan, tidak boleh dikomersialkan. It's okay sebenarnya kalau dari pasti karena memang kayaknya mereka kemarin dan kita semua itu memang tujuannya ya memang membangun Bolsel. Jadi untuk itu kayaknya bukan masalah. Ya. Kalau yang memang betul-betul pemikir dan ingin membangun Bolsel, saya rasa itu bukan masalah ya Pak ya. Jadi saya tidak mau juga terlalu menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah daerah itu harus bersifat kebijakan yang memaksa untuk berinovasi, ya kan? Tetapi barangkali memaksa yang saya maksudkan ini adalah menjadikan inovasi daerah itu sebagai bagian daripada rencana pembangunan daerah ke depan. Contohnya, pada waktu saya diundang di satu kabupaten. Kabupaten itu adalah di bagian timur Indonesia. Kabupaten itu adalah kabupaten tertinggal Mbak Ika. Karena memang kategori IGA kita itu adalah kategori provinsi, kategori kabupaten, kategori kota, kategori daerah tertinggal, kategori perbatasan, dan kategori untuk klaster khusus Papua dan Papua Barat. Jadi yang wilayah timur ini masuk klaster khususnya ya? Enggak, klaster khusus kategori ini maksudnya provinsi ini dia kategori sendiri. Oke, baik. Nanti pemenang terinovatifnya ini adalah provinsi sendiri. Ini provinsi ini dia 5 Mbak Ika nantinya. Kalau untuk pemenang juara. Per kategorinya itu ada rankingan lagi? Ya, perankingan itu 1, 2, 3, 4, 5. Provinsi itu cuma tetap sampai 5. Ya nominalnya. Kabupaten 10. Oke. Kota 10. Tertinggal 3. Perbatasan 3. Bahkan daerah tertinggal pun bisa jadi inovasi, bisa menjadi daerah inovasi ya. Itu yang tadi saya sampaikan. Kebijakan memaksa tadi dalam hal untuk supaya kita menjadikan daerah itu berinovasi. Saya pergi ke kabupaten itu, kebetulan dia masuk di kategori daerah tertinggal. Di situ Mbak Ika, pada waktu saya masuk, itu kepala dinas sudah berdiri semua di meja yang seperti ini, menandatangani perjanjian kinerja inovasi daerah. Luar biasa sekali. Jadi OPD itu diikat oleh perjanjian kinerja inovasi daerah untuk melahirkan satu OPD satu inovasi. Satu OPD satu inovasi ini di daerah mana nih kalau boleh tahu yang saya tidak mau menyebutkan, tapi daerah ini adalah daerah di daerah. Jadi timur sedikit memaksa ya ini ya. Itu yang tadi itu yang saya menyampaikan tadi bahwa terkait dengan leadership kepemimpinan kepala daerah ya. Kalau memang ini komitmen kepala daerah, tetapi ada juga kebijakan yang sedikit memaksa. Tetapi itu untuk menjadikan
daerah itu bagus diadopsi untuk daerah lain sebenarnya ya. Amati, tiru dan modifikasi silakan. ATM. Silakan. Iya betul ya. Silakan Mbak Ika. Iya. Amati, tiru dan modifikasi. Silakan. Ya. Nah, jadi pada saat mereka menandatangani perjanjian kinerja, itu artinya bahwa mereka sudah mengikat diri mereka bahwa saya akan menjadi pejuang inovasi untuk daerah ini. Baik. Seperti itu Mbak Ika. Saya berharap ya tidak ada kebijakan memaksa yang saya maksudkan di sini tadi. Tetapi inovasi daerah itu harus muncul ya. Dari hati nurani. Kalau memang mau membangun pasti tanpa perlu ada paksaan, tanpa perlu ada MOU pun sebenarnya harus ya, seperti lahir dari dalam hati. Ya. Jadi Bapak kayaknya orang Manado bilang mesti mau sontong dong hati kan Pak. Betul Mbak Ika. Dan apa yang terjadi Mbak Ika? Bulan Desember mereka menerima penghargaan inovasi government. Saya Google kalau gitu saya penasaran. Pasti ada, saya sudah dapat keywordnya ini. Dia juara 1 Mbak Ika. Oh ya, saya akan Google nanti. Seperti itu. Oke baik Pak, aduh senang sekali ini. Kita panjang lebar tapi betul-betul sangat substantif. Siap. Apa yang kita bicarakan hari ini. Dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang pasti bisa diambil, dipetik dan akan diimplementasikan dengan baik oleh para sahabat Suara NATO sekalian. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Siap. Ini udah 2 hari di Bolsel. Iya. Udah kemana aja ini Pak? Saya kemarin kan sampai jam 11 ya kita. Jadi baru acara makan-makan ya? Barangkali nanti saya. Ini mau pelesiran dulu ke daerah sana. Di Agabe, katanya tadi Bapak mau ke sana. Ya, insya Allah Pak. Ada Pinolantungan juga Pak, saya promosikan Pantai Modisi. Nanti sambil pulang banget, nanti Pak. kita sambil makan ikan bakar. Sambil makan ikan bakar. Enak ikan bakarnya Mbak Ika. Oh, rekomendasi sekali kalau di sini ya, di Pantai Sondana. Iya. Nanti ada juga banyak objek daya tarik wisata, nanti saya bantu inventarisir terus saya kasih ke Bapak. Terima kasih banyak. Dijamin nggak jadi pergi Jogja ini kayaknya nih kalau saya mau jadi. Pariwisatanya Bolsel juga berkembang Pak. Sangat semuanya. berpotensi, sangat berpotensi. Kenapa saya bilang pariwisata? Karena memang itu hal yang pertama yang kalau dikunjungi oleh orang kan pasti Bolsel mereka akan melihat wah bagus banget. Nah itu pasti itu pariwisata yang sangat tersentuh. Kolaborasinya juga jejaringnya itu harus di kalau Bapak lebih lama lagi di sini, misalnya sekitar 2 mingguan aja, Bapak pasti bakal dapat semangat kolaborasinya. Kita memang betul-betul yang sangat kolaboratif. Kita sudah cukup kolaboratif dan kita siap untuk dijadikan daerah yang inovatif. Iya. Semangat. Semoga. Oke, mohon dukungannya ya Pak ya. Semoga semangat inovasi dan salam inovasi. Salam inovasi. Ada nggak salamnya nih Pak? Salam inovasi. Begini aja. Ya. Salam inovasi ya. Inovasi. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih. Kehadirannya di sini sangat-sangat informatif sekali Bapak. Bapak juga sangat-sangat komunikatif. Saya senang bisa mewawancarai Bapak hari ini. Terima kasih Mbak Ika. Saya dari kemarin dipuji-puji terus Mbak Ika. Iya, karena memang seperti itu Pak, memang layak dipuji dan memang Bapak merupakan salah satu narasumber yang saya wawancarai dan masuk dalam rankingan saya itu Bapak luar biasa. Biasa-biasa aja Mbak Ika. Oke, sahabat podcast Suara NATO, sekian pembicaraan kita dengan Bapak Jerry. Bapak Jerry ini merupakan putra asli Manado yang sudah lama berkiprah di Jakarta ya Pak ya. Kemendagri, tidak main-main dan tidak tanggung-tanggung. Dan Bapak sudah meluangkan waktu ke Bolsel, meluangkan waktu ke studio podcast Suara NATO. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Mari bantu kami untuk membangun Bolsel dan salam untuk orang-orang di Kemendagri. Ya, terima kasih. Terima kasih pemirsa NATO ya, terima kasih. Iya, saya mewakili pemirsa Suara NATO. Sama-sama Pak, terima kasih juga udah datang. Oke. Akhir kata saya Ika dan Bapak Jerry Walo pamit dari hadapan pemirsa dan sahabat Suara NATO sekalian. Kita bertemu lagi di podcast-podcast berikutnya yang tidak akan kalah seru, tidak akan kalah informatif seperti dengan Bapak Jerry ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika pamit dan Bapak Jerry juga pamit dari hadapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.